Kalimantan Barat, provinsi di Indonesia yang terkenal dengan hutan hujannya yang lebat dan beragam budaya, menjadi panggung tragedi mengerikan di tahun 1999. Kerusuhan Sambas, begitulah sebutannya, menjadi pengingat keras akan rapuhnya perdamaian dan akibat buruk dari kekerasan etnis. Konflik, terutama antara masyarakat Dayak Melayu dan Madura, meninggalkan luka yang mendalam di wilayah tersebut, merenggut ratusan nyawa, dan membuat ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Peristiwa hari-hari kelam itu menjadi pelajaran penting, mendorong kita untuk memahami akar penyebab konflik semacam itu, dan berjuang untuk masa depan di mana keberagaman dirayakan, bukan dijadikan senjata. Benih-benih perselisihan telah ditaburkan jauh sebelum pecahnya kekerasan, membara di bawah permukaan kehidupan sehari-hari. Kedatangan transmigran Madura di wilayah tersebut beberapa dekade sebelumnya telah memicu peningkatan ketegangan secara bertahap. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya, ditambah dengan perbedaan budaya dan agama, menciptakan lahan subur bagi ketidakpercayaan dan permusuhan untuk berakar. Pemicu langsung kerusuhan Sambas tampaknya tidak signifikan. Sebuah bukti betapa mudahnya ketegangan yang mendidih meluap menjadi kekerasan yang tak terkendali. Pada bulan Februari 1999, sebuah perselisihan pecah di pasar yang ramai di Sambas, antara seorang pemuda Madura dan seorang pemuda Melayu. Pertengkaran kecil yang tampaknya sepele ini, didorong oleh prasangka yang sudah ada sebelumnya, dan sejarah ketidakpercayaan, dengan cepat meningkat. Desas-desus menyebar seperti api, mengipasi api kemarahan dan kebencian. Dalam beberapa jam, pasar, yang dulunya merupakan simbol kerukunan dan pertukaran komunal, berubah menjadi medan perang. Insiden tersebut, yang awalnya merupakan perselisihan lokal, dengan cepat meluas di luar kendali, menelan seluruh wilayah dalam pusaran kekerasan. Konflik, yang dipicu oleh pertengkaran kecil, memperlihatkan perpecahan yang mengakar, yang telah membara di bawah permukaan masyarakat Sambas. Saat kekerasan melanda Sambas, masyarakat Madura, yang dianggap sebagai orang luar oleh beberapa orang, menanggung beban serangan tersebut. Rumah-rumah dijarah dan dibakar, bisnis dihancurkan, dan tempat ibadah dinodai. Jalan-jalan Sambas yang dulunya ramai dengan kehidupan, menjadi koridor ketakutan. Orang-orang Madura yang mengkhawatirkan nyawa mereka, meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan di kamp-kamp darurat, atau memulai perjalanan berbahaya ke pulau-pulau lain. Pemerintah Indonesia yang berjuang untuk menahan kekerasan, mengatur evakuasi massal ribuan penduduk Madura. Eksodus itu adalah tontonan yang menyayat hati, sebuah bukti dari kerugian manusia akibat konflik tersebut. Keluarga-keluarga tercerai-berai, kehidupan mereka terbalik, dan masa depan mereka diselimuti ketidakpastian. Untuk memahami peristiwa tragis tahun 1999, penting untuk menyelidiki jalinan faktor kompleks yang berkontribusi pada kerusuhan Sambas. Sementara insiden pasar berfungsi sebagai pemicu langsung, akar konflik jauh lebih dalam. Kesenjangan ekonomi, kesalahpahaman budaya, keluhan historis, dan oportunisme politik, semuanya bertemu untuk menciptakan lingkungan yang bergejolak yang siap meletus. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, terutama tanah, memainkan peran penting dalam memicu ketegangan. Orang Madura, yang dikenal karena keterampilan pertanian mereka, sering dianggap sebagai ancaman oleh beberapa orang di komunitas Dayak dan Melayu. Persaingan ekonomi yang dirasakan ini memperburuk perpecahan sosial yang ada, menciptakan lahan subur bagi kebencian dan ketidakpercayaan.